Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran tentunya Bahasa Indonesia. Baiklah, untuk kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi, materi kita pada kali ini adalah menikmati novel. Asik ya. Novel adalah salah satu karya sastra yang digemari terutama oleh usia remaja seperti kalian. Nah, pertanyaan Ibu, apakah kalian sudah membaca novel-novel terkenal yang ada di Indonesia? Seperti Ronggeng Dukuh Paru, Harimau-Harimau, Bumi Manusia, dan yang tidak asing lagi Laskar Pelangi. Itu adalah novel-novel terkenal yang sudah difilmkan. Ya, baik, jika kalian sudah membaca novelnya, tentu akan lebih seru jika kalian juga nonton filmnya. Baik Ananda, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang kedua, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Yang ketiga, menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Dan yang keempat, merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Cukup jelas? Baik, kita awali dengan definisi novel. Apa itu novel? Novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku serta konflik yang terjadi dengan orang lain. Cukup panjang ya. Baik, untuk menikmati novel itu seperti apa, maka kalian harus paham unsur pembangun novel. Ada dua unsur pembangun novel. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam novel yang membangun cerita di dalam novel dan merupakan unsur yang sangat penting. Apa saja unsur intrinsik novel? Yang pertama, tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Baik, Ibu akan menjelaskan masing-masing unsur intrinsik ya. Yang pertama, tema. Tema adalah hal yang mendasari penulisan atau penciptaan sebuah novel. Dan itu merupakan unsur yang sangat penting. Yang kedua, alur atau plot, disebut juga rangkaian peristiwa atau jalinan cerita yang ada di dalam novel. Alur memiliki dua jenis. Yang pertama, alur maju atau progresif. Yang kedua, alur mundur atau flashback. Yang ketiga, latar atau setting. Latar atau setting adalah di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut atau peristiwa di dalam novel. Kapan, bagaimana, di mana. Ada tiga latar. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Baik, selanjutnya tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam novel. Sedangkan penokohan adalah watak atau karakter si pelaku atau si tokoh. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bagaimana kalimat yang dipilih di dalam menceritakan alur atau rangkaian peristiwa di dalam novel. Gaya bahasa apa yang dipakai? Gaya bahasa baku, populer atau kekinian, atau gaya bahasa masa kini atau yang tren saat ini ya. Lalu sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana pengarang atau penulis menempatkan dirinya di dalam cerita. Ada dua jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Biasanya di dalam cerita ditandai dengan tokoh aku, saya.
kami. Lalu sudut pandang orang ketiga artinya pengarang menempatkan sebagai orang yang serba tahu terhadap cerita yang ada di dalam novel. Biasanya tokohnya ditandai dengan nama, misalnya si Andi, si Desi, dia, atau mereka. Dan yang terakhir, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pelajaran, pesan yang bisa kita ambil dari novel tersebut. Cukup jelas? Kita lanjutkan. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita, tetapi juga mempengaruhi proses penciptaan novel. Apa saja? Yang pertama, biografi penulis. Di mana penulis berasal, dari mana atau dilahirkan di mana. Contohnya novel Laskar Pelangi. Nah, keadaan di dalam novel Laskar Pelangi itu menunjukkan tempat yang dialami oleh si penulis. Nah, itulah fungsi dari biografi penulis. Yang kedua, sosial. Bagaimana keadaan di saat terjadinya atau di saat penciptaan novel itu. Jika Indonesia misalnya dalam kondisi penjajahan, tentu novel tersebut akan memiliki suasana sosial dalam kondisi penjajahan, ya. Dan yang terakhir adalah nilai. Apa itu nilai? Nilai adalah berhubungan dengan nanti yang akan dijadikan amanat, ya. Nilai-nilai apa yang dicantumkan di dalam novel tersebut? Apakah nilai keagamaan? Apakah nilai sosialnya? Apakah nilai moralnya? Dan lain sebagainya. Jadi ada dua unsur dalam novel, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. Cukup paham ya? Dengan kalian memahami dua unsur yang ada di dalam novel, maka kalian akan bisa menganalisis isi dari novel, kemudian bagaimana kebahasaan novel. Bahkan nanti kalian bisa menginterpretasi apa itu isi dari sebuah novel yang kalian baca. Baiklah, tidak panjang lebar, Ibu rasa penjelasan Ibu tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik novel cukup sampai di sini. Kita lanjutkan dengan kegiatan membaca novel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.